Halo guys, jumpa lagi di channel gue Mahe Tutorial. Di video kali ini seperti biasa ya, gue bakal bikin tutorial lagi. Dan kali ini gue bakal bikin tutorial tentang bagaimana cara membuat sebuah halaman website yang menggunakan HTML dan CSS. Oke, di sini gue udah disiapin ya bahan-bahannya, yaitu sebuah software yang namanya Sublime Text ya sebagai kode editornya, kemudian satu buah folder yang sudah gue siapin ya di dalamnya. Nah, sebuah logo, kemudian di sini juga ada video MP4 ya, yang akan gue jadiin sebagai backgroundnya nanti ya. Jadi backgroundnya tuh nanti bergerak seperti ini ya. Oke, di sini gue bakal langsung buka aja ya untuk softwarenya, Sublime Text-nya. Kemudian di sini kita klik file, open file, kemudian kita cari folder yang sudah tadi gue buat ya. Nah, di sini kemudian kita ketikkan di sini yaitu index.html ya. Oke, di sini gue bakal buat HTML yang terlebih dahulu ya sebagai kerangkanya. Di sini kita ketikkan saja HTML. Yes. Oke, kita kasih judul di sini yaitu Mahe Tutorial. Kemudian untuk di dalam bodinya kita akan berikan div ya. Untuk membuat kelasnya, di sini saya akan membuat kelas hero. Kemudian kita juga akan membuat di dalam div yaitu video ya. Nanti yang akan kita masukkan videonya ya di bagian sini. Kita akan setting dulu, kasih autoplay, kemudian loop mode, kemudian play inline. Ini juga kita akan kasih kelas ya. Untuk kelasnya di sini akan kasih namanya back video. Oke. Selanjutnya di sini kita akan masukkan source-nya ya. Untuk source videonya kita akan masukkan di dalam bagian sini. Oke, untuk nama source-nya tadi saya kasih nama video ya. Kita lihat lagi. Nah, ini namanya. Ketika kita ketikkan sesuai dengan namanya. MP4. Oke, untuk tipenya di sini kita buat tipe video /mp4. Ini selanjutnya di sini juga gue bakal bikin sebuah navnya ya, untuk navbarnya, untuk logo dan home-nya nanti kita akan buat di bawah video. Kemudian di dalam nav kita akan buat di sini img nya. Untuk logo nanti, untuk source nya kita sesuaikan saja ya, karena filenya file png ya, jadi di sini sesuaikan namanya png. Untuk logo yang tadi, nah yang ini selanjutnya kita juga akan membuat sebuah UL ya, atau underline di
bawah IMG sini UL nya UL. Kemudian di dalam UL kita akan kasih list item ya, list item LI, singkatannya LI. Kemudian di dalam LI kita kasih yang namanya anchor ya, atau A. Untuk hrefnya pagar aja ya, karena saya masih kosong. Jadi href itu fungsinya untuk mengalihkan ke sebuah link ya, jadi kita kosongkan aja dengan menggunakan pagar. Oke. Di dalam anchornya ini kita akan kasih nama-nama ya, contohnya seperti home. Di berandanya kita kopas aja di sini. Saya akan bikin 4 ya. Kita ganti namanya yang beda-beda, misalkan di sini contoh tutorial, kemudian di sini website, di sini biasanya kontak ya, paling terakhir. Oke, seperti ini ya. Oke, di bawah nav ya, kita bakal bikin div lagi ya untuk sebuah judul yang besar, halamannya di tengah-tengah. Nanti di sini saya akan ketikkan div Oke, di dalam div gue bakal kasih kelas ya yang namanya konten. Kemudian di dalam div-nya gue bakal kasih heading ya, atau kita singkat itu namanya H1. Nah, di dalam H1 ini kita kasih huruf besar ya, namanya Mahaya Tutorial. Oke. Kemudian di dalamnya kita kasih untuk explore-nya nanti di bawahnya ya, tampilan huruf Mahaya Tutorial itu ada namanya explore atau jelajah ya. Kita buat di sini anchor-nya. Kita kasih pagar aja, kemudian kita tulis explore. Oke, kerangkanya segini aja ya, simple sebenarnya. Kita berarti tinggal membuat CSS nya aja ya. Kita simpan dulu dengan Ctrl S, kita buka ke web browser seperti apa. Nah, tampilnya masih seperti ini karena ini belum menggunakan sebuah CSS nya ya, jadi belum rapi. Oke, kita akan rapihkan dengan CSS. Klik file, open file, kemudian di sini ketikkan style.css ya. Oke, untuk mengubah halamannya ya, semua kita ketik bintang saja, kurung awal. Kemudian kita kasih marginnya kita kasih ukuran 0 aja. Kemudian biasanya padding ya, kasih padding ukuran 0 juga.
Selanjutnya kita kasih box sizingnya. Kita kasih border box. Oke. Untuk fontnya kita kurang font family-nya kita kasih namanya sans serif. Oke. Sans serif kita simpan, Ctrl S. Kita akan lihat. Belum ya, belum kelihatan karena di sini belum berubah ya, belum ada perubahan di sini karena ring railnya belum saya kasih ya. Kita akan buat ring railnya dulu di bagian bawah, apa namanya, headnya, atau di sini deh. Ini fungsinya adalah supaya HTML dan CSS-nya itu terhubung ya. Jadi kita sesuaikan di sini untuk href-nya, sesuaikan dengan nama yang style CSS ya. Oke, kita simpan. Kemudian kita lihat lagi apa ada perubahan. Oke, di sini ya udah berubah untuk fontnya. Kita lanjut di bagian di bagian hero nya ini ya, div kelasnya, kelas hero nih kita akan ubah di bagian ini. Oke, yang udah dibungkus ke sini ketikkan saja titik hero kurung wow. Kita kasih lebar ya, atau width. Untuk lebarnya kita kasih 100% ya, 100%. Kemudian untuk tingginya height ya 100 VH. Selanjutnya kita kasih background ya, background line background aja. Di sini gue bakal kasih linear gradient ya, linear. Untuk linear gradient ini fungsinya adalah supaya tampilan dari video tersebut itu berubah jadi seperti sinematik ya, RGBA. Kita kasih RGBA 12 351. Ini untuk warnanya biasanya. Oke, kemudian di dalamnya juga kita kasih RGBA nya lagi. Sama ya, kita coba saja. Oke, seperti ini. Kita jangan lupa kasih kurung lagi di sini untuk di bagian yang ini. Jika sudah selesai, kita akan lanjutkan ke bagian untuk posisi ya. Ini posisinya posisi relatif. Kemudian kita kasih padding juga. Untuk top 0, kemudian untuk right nya 5%.
Kemudian kita kasih display. Untuk displaynya di sini kasih flex ya, fleksibel, supaya tampilannya tuh bisa mengikuti, bisa diperkecil atau perbesar. Ini mengikuti kursor. Oke, di sini juga kita kasih align item. Untuk align itemnya center supaya di posisinya di tengah-tengah ya. Kemudian justify, kita kasih space between ya, space between. Oke, sudah selesai. Kita lihat dulu ya ke browser, kita simpan, kemudian kita open in browser. Nah, jadi tampilannya itu masih acak-acakan begini ya, dan untuk backgroundnya juga belum kelihatan karena belum di setting. Oke, nanti kita akan, nah ini bagian ini kita akan pindahkan ke sini supaya berjejer. Kita akan hilangkan titik-titiknya, kemudian garis bawahnya juga ya, supaya berjejer di sini. Dan ini juga nanti logonya akan saya pindahkan di bagian sini. Nah, bagian ini ya di tengah ya, nanti kita perbesar. Kita akan setting lagi ke CSS. Oke, di sini yang belum yaitu di bagian nav-nya ya. Jadi kita ketik nav, nah nav yang ini. Oke, sampai sini ya. Di sini kita akan kasih lebarnya sekitar 100%. Kemudian kita kasih height, untuk tingginya 100% juga biar sama, ukurannya jadi kotak. Kemudian kita kasih sorry bukan height ya. Untuk di bagian navnya di sini salah ya, position. Kita kasih position. Untuk positionnya itu absolute ya, absolute. Kemudian kita kasih top. Untuk topnya 0. Kemudian di bagian kirinya atau left, ini bagian atasnya 0 dan kirinya 0 juga. Selanjutnya untuk padding ya, kita kasih padding juga di sini. Untuk top right-nya, untuk topnya 20 pixel. Kemudian untuk right-nya 8% aja. Oke, selanjutnya di bagian display sama ya, display flex juga. Kemudian kita kasih line item. Line itemnya center ya, supaya posisinya ada di tengah nanti huruf-hurufnya. Kemudian justify content juga. Space between ya, space between. Space between. Oke, di sini juga ada justify content. Di sini harusnya center ya, di sini center guys. Oke, kita akan simpan dengan cara Ctrl S. Kemudian kita lihat lagi ke browser apakah sudah ada perubahan di bagian nav ini ya. Nah ini nav.
Oke, di sini sudah pindah ya, dan logonya juga ada di sini karena kita sudah ubah. Berarti tinggal di bagian logo kegedean ya, nanti bisa diubah ukurannya. Kemudian titik-titiknya ini juga masih kelihatan, dan ini juga belum berubah berjejer ke sini. Ini ada garis bawahnya, kita hilangkan. Ini juga, ini kita akan nanti perbesar. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan ubahnya di bagian, nah ini logonya, karena tadi terlalu besar kan logonya. Kita ketikkan saja nav titik logo, karena logo tadi berada di dalam nav ya. Di sini saya akan kasih lebarnya aja ya untuk logo, kasih width 80 pixel aja. Kemudian untuk nav on underline ya, underline sama list item juga kita akan buat lagi di bawahnya, yang bagian ini nih. Tadi kan logo sudah kita ubah ya ukurannya, kita lihat apakah sudah berubah. Agak kecil, belum selesai ya. 80 pixel belum disimpan. Untuk navnya ULI di sini gue bakal kasih list stylenya non. Jadi di bagian listnya itu yang tadi dia bakal hilang, akan dikosongin aja non. Kemudian kita kasih display inline box di garis bawah yang tadi itu bakalan hilang, sedangkan listnya ini yang tadi itu yang titik-titik ke samping, di sampingnya jadi dihilangin aja. Terus ini juga displaynya di inline box. Kemudian kita kasih margin left nya 40 pixel aja supaya nggak terlalu ke kiri. Oke, kita akan coba simpan, kemudian kita akan ke browser lagi. Oke, di sini sudah apa namanya udah berjejer ya, udah berjejer. Kemudian nanti kita hilangkan di bagian garis bawah ini ya. Oke, kita lanjut. Berarti kita tinggal ubah di bagian nav, UL, LI dan anchornya di sini A. Kita ketikkan saja nav, UL, item, kemudian A. Tadi kan sampai sini, kemudian kita A nya yang belum. Kita juga akan ubah di sini ya, teks dekorasi. Nah, teks dekorasinya
kita kasih non aja, soalnya kan tadi ada bagian garis itu, kita hilangkan. Kemudian kita kasih warna ya, warna teksnya kita kasih warna putih ya. Warna putih itu dalam heksa. Di sini kita kasih pagar untuk heksa warna putih, biasanya FFF. Nah ini, kemudian kita kasih untuk ukuran fontnya itu font size. Untuk ukuran fontnya dikasih 17 pixel aja supaya nggak terlalu gede. Kita simpan, kemudian kita lihat lagi ya di browser apakah ada perubahan. Oke, di sini warnanya udah warna putih ya, dan tadi apa namanya, nah teks dekorasinya juga udah dihilangkan ya di bagian non tadi, jadi nggak ada garis bawahnya. Oke, kita lanjut di bagian ini nih yang belum kita ubah. Di bagian Maya tutorial kita akan perbesar di sini, kemudian explore-nya di tengah-tengah sini ya. Oke, kita lanjut. Kita ketikkan untuk konten tadi, kelas konten ada ya. Nah yang bagian ini kelas konten, kita buat CSS nya di sini. Di dalam konten ini kan ada My Tutorial dan Explore yang tadi ya, yang di tengah-tengah itu kita akan ubah. Di sini saya akan kasih teks lainnya non sorry center ya, bukan non, supaya pindah ke tengah-tengah. Kemudian kita kasih warna juga, untuk warnanya warna putih ya. Untuk warna heksanya itu FFF. Kemudian oke, oh iya ini beda lagi untuk H1 ya. Di sini kita jangan kasih nama colornya di sini, tapi kita buat lagi di bawahnya. Oke, tetap di dalam bagian konten ya, masih bagian konten, tapi di sini kita tambahkan untuk H1 nya. H1 nya yang ini nih. Nah yang ini kita akan ubah ukurannya di sini nanti. Untuk konten H1 untuk ukuran fontnya yaitu font size. Font size nya di sini harusnya agak gede ya, lebih gede, 100 pixel. 100 pixel. Kemudian untuk warna putih ya. Nomor heksanya FFF. Kemudian di sini juga untuk ukuran lebar ya, lebar hurufnya kita kasih lebar supaya nggak kurus ya hurufnya. Kita kasih wide aja. Font weight ya namanya. Nah, dan font weight-nya 600 supaya lebih tebal hurufnya. Kemudian kita akan kasih hover ya, supaya pas dialihin itu nanti judulnya berubah gitu kan, hurufnya berubah. Oke, kita simpan dulu, kita lihat ya ke web browser apakah sudah berubah. Oke, di sini udah besar ya hurufnya, cuman kita belum rapi juga di sini. Dan explore-nya ini juga belum diubah ya, masih kecil hurufnya. Kemudian masih ada garis bawah, nanti kita hilangkan di bagian ini. Oke, kita lanjut.
Sini saya akan kasih transisi terlebih dahulu. Transisi ini nanti akan mengubah tampilannya untuk perubahan ke transparan, misalkan berapa second sih, kita kasih 0,5 second. Oke, kemudian kita akan buat lagi ya di bagian sini bawahnya, yaitu hover ya. Kita akan membuat satunya hover, jadi pas diklik dia akan berubah transparan nanti. Oke, kita ketikkan saja konten di sini, masih di bagian H1, tapi untuk H1 ini di bagian hovernya. Masih WebKit text stroke ya. WebKit. Tutupnya 2 pixel. Kemudian untuk warnanya warna putih juga. Nah, warna putih ini warna transparan ya, warnanya nanti berubah dari warna putih, misalnya kan udah warna putih nih, kemudian kita pakai hover, kemudian di sininya berubah jadi nanti warnanya transparan. Ini kita kasih color dulu, transparan. Nah, di sini kita coba lihat dulu ya untuk di bagian H1 nya ke browser. Nah, yang ini apakah udah ada perubahan? Oh, belum ya, belum selesai. Font size oke, kita masih di bagian konten ya. Untuk di ini nih explore-nya belum. Masih di dalam konten. Oh, ini ternyata guys, ini lupa, saya belum kasih titik ya. Ketinggalan satu aja, salah semua. Ini harus benar-benar teliti ya. Nah, jadi pas kita mengalihkan ke huruf ini tuh jadi warnanya berubah transparan ya. Oke. Di sini videonya belum kita masukkan ya, nanti belakangan aja. Kita lanjut ke masih di bagian konten. Di bagian A nya belum, di bagian explore yang tadi belum kita ubah, dia ukurannya masih kecil dan masih ada garis bawahnya, kita hilangkan. Kita hilangkan dengan menggunakan teks dekorasi, yaitu non. Oke, supaya garis bawahnya hilang. Kemudian untuk displaynya inline box, supaya nanti dia ke tengah. Kemudian kita kasih warna juga ya, tadi warnanya kan masih biru, kita ubah menjadi warna putih juga. Itu XI nya FFF. Kemudian kita kasih ukuran font, yaitu font size. Untuk ukuran fontnya nggak lebih gede daripada yang judul tadi ya, sekitar 24 pixel aja.
kemudian kita kasih border. Untuk bordernya 2 pixel solid, 2 pixel solid. Kemudian warnanya warna putih. Kita kasih padding. Untuk paddingnya top sama right aja kita masukkan di sini. Untuk topnya 14 pixel, kemudian untuk rightnya 70 pixel. Kemudian border radius, jadi nanti tuh border radius bakal ngasih lingkaran di bagian nama explore yang tadi ya, dibuletin. Makanya kita butuh namanya border radius. Kira-kira ukuran garisnya itu sampingnya 50 pixel ya, untuk ukuran lingkarannya nanti. Pixel. Kemudian kita kasih margin, kita kasih margin top bagian atasnya supaya enggak terlalu nempel ke bagian My Tutorial ya, makanya kita kasih margin top ya, 20 pixel ya, kita kasih jarak 20 pixel aja. Oke, kita simpan. Oh, untuk videonya tadi nggak muncul ternyata di sini guys nih, bagian video ya, harusnya kan ditulis video ya, pantesan tadi nggak muncul ke di mana gitu. Oke, kita simpan, kemudian kita akan ke browser ya. Nah, di sini sudah muncul ya, tapi untuk nama My Tutorial dan explore-nya itu dia berada di belakang ya, ketutupin. Untuk itu kita nanti butuh yang namanya index ya, jet index. Oke, nah, di sini sudah ada muncul ininya. Jet index. Kemudian kita akan ubah di bagian ini untuk videonya. Di ini kelas back video. Untuk posisinya absolute. Kemudian kita kasih right-nya 0 aja biar pas. Kemudian untuk bottom, bawahnya itu 0. Selanjutnya, nah ini yang tadi supaya apa, memunculkan My Tutorialnya ya, atau explore dan explore-nya itu kita menggunakan jet index ya. Jet indexnya itu kita akan di bagian -1 ya, jadi dia akan pindah ke depan -1. Oke, kita simpan, kemudian kita akan lihat apakah sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul ya My Tutorial, dan ini bagian explore-nya. Oke,
kita akan lanjut supaya pas ya. Untuk backgroundnya ini kayak agak-agak kurang, kita akan kasih query di sini. Kasih query-nya add media ya, media. Kita kasih minimal aspek, minimal aspek ratio. Di sini untuk rasionya 16/9 sesuai dengan layar tampilan monitor. Kemudian kita kasih kurang wow. Kita ubah di sini back videonya. Untuk back video kasih kurang lagi. Untuk lebarnya yaitu width, bukan width, width ya. Kalau lebar itu width. Untuk lebarnya sekitar 100%. Kemudian kita kasih tingginya 100% juga. Oh ya, tingginya kasih auto aja deh, otomatis nanti dia. Berarti kita tinggal untuk kebalikannya juga ya. Di sini kita kasih query lagi. Ini sama sebenarnya sih, berarti kita kita kopas aja yang dari sini, jadi kembalikannya nanti. Untuk aspek rasionya sama, cuman ini dibalik aja ya. Untuk widthnya kita kasih auto. Untuk yang di bagian height-nya kita kasih 100 pixel, itu aja supaya nanti sesuai ya. Aspek rasionya sama ya. Kita simpan, kita akan lihat lagi ya ke browser. Oke, di sini ada yang salah. Kenapa bisa pindah ke sini ya? Oke, kita cek lagi ya. Untuk ini aspek width-nya auto, height-nya bentar ya guys, biasanya suka ada salah satu aja, dia bakalan berubah gitu. 16/9, awitnya 100%, tingginya auto, min aspek ratio nya ini sama ya. Widthnya auto, heightnya 100, 100, ini harusnya 100% guys, 100% ya. Sama ya, kita lihat lagi ya, mungkin dari situ kesalahannya. Oke.
dan di sini juga kayak kurang ngepas ya, mungkin ada yang salah. Kita lihat lagi. Oke guys, ternyata di sininya ada yang belum diubah ya. Ini kan harus minimal ya, minimal aspek rasio, sedangkan di sini harusnya maksimal ya, maksimal aspek rasio. Oke, kita simpan dulu, kemudian kita akan lihat ke browsernya lagi ya. Oke, di sini udah pas ya, cocok semuanya. Oke, dan explore-nya juga ya, ini border radiusnya ukuran 50. Oke, ini untuk navnya, navbarnya sudah selesai semua ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya tutorial kali ini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Apabila ada pertanyaan silahkan kalian berkomentar. Oke, cukup sekian dan terima kasih.